Sudah dengar tentang angkot angker yang ada di terminal di ujung kota yang berwarna putih usang? Banyak orang bilang angkot itu hanyalah mitos, karangan masyarakat agar tidak ada aktivitas di larut malam. Tapi seorang yang mengaku pernah berada di dalamnya menceritakan pengalaman buruk yang ia alami. Pukul 005 dini hari Jumat di bulan Agustus, seorang pria baru pulang lembur dari kantornya. Awalnya dia hendak menginap di kantornya, tapi mendengar istrinya jatuh sakit, dia memaksakan diri untuk pulang. Dia tahu pasti sudah tidak ada angkutan yang beroperasi pada saat itu, tapi mungkin ada ojek yang bisa mengantarnya. Di tengah lelahnya terlihat dari kejauhan ada angkot putih yang berjalan lambat, menghampirinya dari arah yang berlawanan. Lampu depannya redup, bagian dalamnya gelap sampai supirnya tidak terlihat. Dia melambaikan tangan mencoba memberhentikan mobil itu, tapi mobil itu terus maju melewatinya. Dia bilang, "Berhenti Pak, berhenti." Namun mobil itu terus melaju pelan. Dia pun mengejar mobil itu tidak henti-hentinya, meminta untuk naik. Sampai akhirnya dia meninggikan suaranya, "Kumohon, bawa saya siap membayar lebih." Tanpa respon dan tanpa suara, mobil itu pun seketika berhenti. Dia masuk ke bagian belakang angkot itu. Terlihat siluet hitam supir angkot itu. Dia mengucapkan terima kasih, tapi supir itu tidak menjawab dan menoleh sedikit pun. Pria itu duduk di ujung angkot, menempel di bagian kaca belakang. Mobil itu melaju kembali, perlahan meninggalkan tempat itu. Kabut putih menyelimuti malam yang gelap. Angin berhembus masuk menyentuh kulitnya. Bulu-bulu kuduk berdiri. Di tengah lelahnya, dia melihat mobil itu seakan melayang. Tapi dia hiraukan itu semua. Dia menganggap semua itu wajar karena dirinya sedang kelelahan. Tak kuasa menahan kantuk, dia pun tertidur. Namun seketika terdengar musik aneh yang mengganggu telinga. Dia mencoba menghiraukan suara musik itu. Mungkin supir itu butuh hiburan untuk menghilangkan keheningan. Dia melanjutkan tidurnya. Namun terdengar suara, "Kamu sudah sampai." Suaranya terasa begitu dekat dengan telinga, membangunkan dia dari tidurnya. Betapa terkejutnya dia melihat keadaan angkot itu sudah berubah. Kaca-kacanya yang retak, darah mengalir dari langit-langitnya. Dia menyadari mobilnya sudah tidak lagi melaju. Dia segera beranjak dari duduknya, mengeluarkan uang dari sakunya, berjalan menghampiri kursi depan. Tapi anehnya, langkahnya tidak kunjung membawanya ke sana. Dia seakan berjalan di tempat terus-menerus, sampai berkeringat dan kaki-kakinya lelah. Dia mulai sadar ada yang tidak beres dengan mobil yang ia naiki. Dia mulai cemas dan menangis. Tolong, turunkan saya." Namun suara musik itu semakin keras dan menutupi suaranya. Suara itu semakin keras dan membuatnya gila. Dia pun berlari ke belakang dan coba memecahkan kacanya. Memukul-mukul kacanya terus-menerus sampai tangannya memar. Namun kaca mobil itu tidak kunjung pecah.
Dia semakin panik. Dia menutup telinga. Dia menutup mata dan berteriak, "Turunkan saya! Turunkan saya!" Keadaan menjadi hening seketika. Dia membuka mata perlahan. Nampak dari depan, supir mengelurkan tangan ke belakang. Tangannya gelap, kukunya panjang. Terdengar suara yang berat dan menyeramkan. "Bayar." Pria itu langsung menaruh uang selembar 100.000 di tangan itu. Namun tangan itu langsung mencengkram tangannya. Kuku-kuku panjangnya masuk merobek kulitnya. Pria itu tak kuasa menahan sakitnya cengkraman dari makhluk itu. Pria itu berusaha menarik tangannya agar bisa lepas dari cengkraman itu. Tapi semakin dia menarik tangannya, semakin kuat jari-jari makhluk itu mencengkramnya. Kulit dan dagingnya robek, darah bercucuran terus-menerus, sampai akhirnya dia kehilangan kesadaran karena jumlah darah yang keluar sudah terlalu banyak. Dia pingsan dan tak sadarkan diri. Malam berlalu. Dia ditemukan tergeletak di terminal di mana dia menaiki angkot tersebut. Ternyata dia tak beranjak kemanapun, namun naas. Dia ditemukan dalam keadaan tragis. Kulitnya pucat, badannya lemas, dan tangan kanannya putus. Syukurlah dia masih hidup. Orang-orang tidak ada lagi yang berani naik angkut malam hari. Namun orang meyakini angkot-angkot itu masih sering lewat di malam hari, menunggu penumpang yang putus asa dan siap membayar lebih. Sarwono membuka pintu demi pintu. Dia diantar pemilik kos memilih kamar untuk dia tinggali. Yang aneh dari kosan 4 kamar itu adalah semua kamarnya kosong. Tidak terisi sama sekali. Kata pemilik kosan, penghuni sebelumnya kebetulan 4 orang yang berkuliah di tempat yang sama. Dan baru saja keluar karena mereka sudah lulus kuliah. Lagian, kata bapak kosan, ini bukan pendapatan utamanya. Pendapatan utamanya adalah warung besar yang selalu ramai dan tak jauh dari kosan ini. Karena sudah larut malam, akhirnya dia memilih kosan ini dan menentukan kamar yang paling dekat dengan WC. Ya, kosan dengan WC di luar. Sarwono pun langsung membayar untuk 2 bulan. Kapan lagi dapat kosan 150.000 sebulan? Murah meriah. Setelah mendapat kunci, dia langsung merebahkan diri di kasur. Tak sempat beres-beres, Sarwono sudah lelah karena seharian sudah berkeliling mencari kosan. Dia pun langsung terlelap tidur, tenggelam di suasana yang sepi. Sarwono terbangun seketika. Dia dikagetkan dengan suara cakaran, seperti kayu yang digores oleh kuku yang tajam. Dia merasa terganggu dengan suara itu. Lalu dia pun mencari sumber suaranya. Sambil menggenggam sapu, dia mengelilingi kamar sampai pada suatu kesimpulan. Suara datang dari arah loteng. Sambil kesal, dia mengetuk-ngetuk langit-langit dengan sapunya itu. Setelah beberapa ketukan, akhirnya suara itu hilang. Dia sangat sensitif dengan suara.
Jadi dia tak bisa tidur dengan keadaan seperti itu. Dan juga dia kesal dengan tikus. Bisa saja dia kejar tikus itu pada malam ini, tapi karena keadaan dia sedang lelah, dia memilih untuk melanjutkan tidur. Siang hari, Sarwono menemui bapak kos di warungnya dan mengeluhkan kejadian semalam. Bapak kos menenangkan, itu cuma tikus biasa. Karena kosan dekat dengan pasar, jadi beberapa tikus-tikus pasar pasti masuk ke dalam rumah warga. Pasang aja racun tikus, kata bapak kos, sambil memberikan sebungkus racun tikus kepada Sarwono. Dia pun mengiyakan, mengambil racun tikus dari tangan si bapak. Sebelum pulang, Sarwono melihat-lihat warung bapak kos. Dia cukup heran. Warungnya bapak kos bisa seramai ini, sedang warung di seberang dan beberapa blok dari sini warungnya nampak sepi. Akhirnya malam tiba. Sarwono sedang menyebar racun tikus di lantai lorong kosan. Dia berharap agar malam tikus-tikus itu sudah tidak ada dan tak membangunkan tidurnya lagi. Pukul 9, Sarwono sudah mengantuk. Dia pun langsung berbaring di kasur lipatnya. Matanya pun terlelap sampai pukul 1 lewat tengah malam. Sarwono terbelalak. Suara itu datang kembali. Dia pun bangun dengan keadaan jengkel. Sarwono membuka pintu kamarnya, melihat ke lorong kosan. Racun tikus yang ia sebar sudah tidak ada, tapi suara cakaran tikus itu masih ada. Bahkan dia merasa suara kali ini lebih jelas dari kemarin. Sarwono mengambil sapunya dengan kasar. Dia kembali mengetuk langit-langit, namun kali ini suara tidak berhenti. Sarwono kesal dan mengetuknya lebih keras. Suara cakaran itu masih ada, bahkan semakin menjadi-jadi. Tikus-tikus itu harus mati. Sarwono yang kesal berteriak. Dia menelusuri kosan sambil melihat ke arah langit-langit, mencari jalur untuk ia bisa masuk ke atas loteng itu. Yang sekarang ia rasa adalah ingin sekali dia memukul tikus-tikus itu dengan tangannya sendiri. Dan akhirnya dia menemukan ada lubang di atas langit-langit kamar mandi. Lalu naik ke atas menginjak bak mandi, namun bukan tikus yang ia lihat. Dia melihat sosok menjijikan yang memunggunginya. Sosok itu dengan keadaan jongkok sedang menggores-gores kukunya yang tajam di salah satu loteng. Punggungnya yang dipenuhi luka dan dengan kepalanya yang bertanduk. Sarwono merinding seketika. Bulu kuduknya berdiri. Di dekat sosok itu ada 4 tengkorak kepala. Entah kenapa Sarwono jadi teringat kata-kata bapak kos tentang 4 orang penghuni sebelumnya. Seakan menyadari, Sarwono gemetar dan membuat suara. Perlahan sosok itu memutarkan kepalanya menghadap Sarwono dan berkata, "Jadi kau persembahan selanjutnya." Sarwono ketakutan. Tangannya yang lemas melepaskan pegangannya. Dia terjatuh ke pinggiran bak. Dengan badan yang sakit, dia berlari keluar kosan. Dia lari ketakutan. Dia kesusahan untuk berteriak.
karena dia sedang menahan rasa sakit sambil berlari. Dari kejauhan, Sarwono melihat ada orang yang berjalan. Seakan ada harapan, dia pun bergegas berlari ke arah orang tersebut. Ternyata yang ditemui dia adalah hansip setempat. Akhirnya, Sarwono bisa merasa lebih tenang dan menceritakan kejadian yang tadi dialami. Hansip itu geram dan meminta Sarwono untuk menunjukkan sosok itu. Dia ingin menangkap sosok yang meresahkan tempatnya. Sarwono takut sebenarnya, tapi karena melihat Hansip membawa pentungan, minimal mereka memiliki alat perlindungan diri. Akhirnya mereka tiba di lorong kosan. Ujung dari lorong itu adalah kamar mandi tempat Sarwono naik ke atas loteng. Ketika dia sedang menjelaskan cara naik loteng, dari belakang Hansip memukul Sarwono. Dia pun tumbang dan tak sadarkan diri. Hansip pun menyeret tubuh Sarwono yang sudah tak berdaya dan meninggalkannya di kamar mandi. Setelah meletakkan tubuh Sarwono, Hansip meninggalkan kosan itu dan menutupnya rapat-rapat. Di luar kosan ternyata sudah ada bapak kos yang menunggu. Bapak kos memberi amplop dan berterima kasih kepada Hansip. Bapak kos lalu menempelkan kertas bertuliskan kamar kosong, kos murah. Sambil kemudian dia masuk untuk membereskan rumah kosannya yang berantakan. Daniel berlari sangat cepat dengan nafas terengah-engah. Sosok putih melompat-lompat mengikutinya dari belakang. Semakin cepat Daniel berlari, semakin dekat sosok itu. Nampak dari kejauhan kerumunan orang berkumpul. Sepertinya orang-orang yang bertugas ronda malam ini. Serasa mendapat harapan, Daniel langsung berlari ke sana. Ada 3 orang. Pak Somad, Hansip Desa, Pak Bayu, dan Pak Sugeng. Mereka sedang mengobrol di bawah lampu redup di pos kamling desa. "Tolong! Tolong!" Daniel berteriak sambil menghampiri mereka. Masih terlihat sosok putih mengikutinya dari belakang. Mereka menghampiri Daniel dan bertanya, apa yang terjadi? Bergetar seluruh tubuhnya. Dengan sisa tenaganya, dia coba menjawab. Pocong. Mendengar jawaban Daniel, mereka seketika kaget. Pak Somad mencoba menenangkan Daniel, sementara Pak Bayu dan Pak Sugeng saling menatap dan ngobrol. "Mana ini Pak? Terornya masih berlanjut. Berarti ini yang ketiga. Aduh, kasihan Daniel, umurnya masih muda. Jangan ngomong sembarangan Pak." 3 hari setelah kejadian itu, Daniel meninggal. Sama seperti 2 orang sebelumnya yang mengalami pengalaman yang sama. Daniel ditemukan meninggal, tergeletak di dekat kuburan korban kedua. Melihat kejadian itu, warga desa mulai panik. Mereka takut menjadi korban selanjutnya. Tidak sedikit dari mereka yang memutuskan untuk pergi dari desa itu. Pak Aceh, kepala desa di sana, mulai khawatir dengan musibah yang menimpa desanya. Meminta persetujuan warga, Pak Aceh ingin memanggil orang pintar untuk mengatasi masalah yang terjadi. Karena dilanda putus asa, warga desa setuju dengan ide Pak Aceh. Dukun dipanggil. Dengan dupa dan bebacaan mantra, dukun itu mencoba membaca apa yang terjadi di desa itu. Dia menyelusuri seluruh sudut desa,
sampai langkahnya terhenti di kuburan Dani. Desa ini dikutuk. Desa ini dikutuk. Teriak dukun itu setelah melihat kuburan Daniel. Pak Aceh dan warga desa yang mengikuti dukun itu takut dan bertanya-tanya apa yang sebenarnya menimpa desa mereka. Pak Aceh bertanya pada dukun itu, apa yang terjadi? Dukun itu menjelaskan bahwa desa itu telah dikutuk oleh sihir yang sangat kuat. Sebelum 3 korban yang diketahui warga, ada 1 warga desa yang meninggal dan memulai kutukan itu. Tidak tahu apa yang dilakukannya, sehingga desa itu dikutuk. Yang jelas, kutukan itu akan terus berlanjut. Pak Aceh bertanya, apakah ada solusi untuk menyelamatkan desanya? Dukun itu memberikan 2 pilihan. Yang pertama adalah menemukan korban pertama dan membakar mayatnya, atau membongkar kuburan korban terakhir dan membuang mayatnya ke sungai. Dukun bilang kalau menemukan korban pertama, kutukan akan hilang sepenuhnya. Sementara membuang mayat korban terakhir hanya untuk menahan kutukannya berpindah ke korban selanjutnya. Tidak ada satupun dari warga desa yang mengetahui siapa korban pertama yang dimaksud dukun itu. Sehingga dengan sangat terpaksa mereka memutuskan untuk melakukan cara kedua, membongkar kuburan Daniel dan membuang mayatnya ke sungai. Matahari baru saja terbenam, tapi mereka harus membuang mayat Daniel secepatnya. Mereka takut kalau mereka terlambat akan ada korban selanjutnya. Seluruh warga desa berkumpul di dekat kuburan Daniel dan menyaksikan pembongkaran kuburan bersama-sama. 4 orang ditugaskan Pak Aceh untuk membongkar kuburannya. Mereka pun mulai membongkar kuburannya. Setelah menggali cukup lama, tanah yang digali sudah cukup dalam. Tapi anehnya, mereka tidak menemukan mayat di dalamnya. Mayat tidak ada di sana. Pak, mayatnya nggak ada. Seketika seluruh warga desa panik dan takut. Suasana menjadi kacau dan ricuh. Sementara Pak Aceh tertegun dan tak tahu harus berbuat apa lagi. Keadaan semakin kacau jika ada yang berteriak. Pocong. Orang itu menunjuk ke satu arah, di mana sudah ada pocong yang berdiri seakan mengamati mereka. Tidak cukup sampai di sana, warga bersaut-sautan, meneriaki hal yang sama. Pocong, 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 pocong. 4 sosok pocong menampakkan diri, mengepung warga desa dari segala sudut. Situasi sangat kacau. Ada yang menangis, berteriak, berlari, dan tidak sedikit juga yang jatuh pingsan. Malam itu berlalu dengan kekacauan. Setelah kejadian itu, tidak ada lagi yang tersisa di desa itu, kecuali cerita ini datang dari Bapak Maulana, seorang kontraktor yang telah dipercaya menangani salah satu gudang terbengkalai untuk dirubuhkan.
dan akan dijadikan salah satu komplek mewah di Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Gudang ini dulunya bekas pabrik garmen, namun di tahun 1998, pabrik itu dilanda krisis moneter. Perusahaan yang menempati gudang tersebut terpaksa harus gulung tikar dan mem-PHK seluruh pegawainya. Sejak saat itu, gudang ini terbengkalai, bahkan tak jarang dipakai untuk muda-mudi bermaksiat di dalamnya. Tahun ke tahun, gudang ini semakin kumuh. Bangunan-bangunan sekitar sudah mulai dijual, dirubuhkan dan diratakan dengan tanah. Namun gudang ini menjadi satu-satunya bangunan yang sulit ditangani. Banyak cerita berbau mistis menyelimutinya. Hal ini membuat berbagai perusahaan kontraktor menyerah dan mengundurkan diri karena mendapati banyak hal aneh ketika akan merobohkan gudang tersebut. Tapi tidak untuk Bapak Maulana. Bapak Maulana menerima tawaran untuk menangani gudang terbengkalai itu. Tentu saja karena uang. Bahkan dengan sombongnya ia berkata, "Hantu-hantu tai kucing. Uang ini lebih besar daripada hantu." Pak Maulana tidak takut. Dengan cepat ia mengumpulkan partnernya untuk melakukan survei sesegera mungkin. Setelah menyusun rencana seharian, maghrib pun tiba. Pak Maulana dan teman-temannya, Pak Andre dan Pak Fajar, tak sabar untuk segera melihat gudang itu. Setibanya di depan gudang, drone diterbangkan untuk melihat situasi di dalam gudang. Nampak dari luar tanaman-tanaman liar menutupi sebagian bangunan. Kaca-kacanya sudah pecah dan berhamburan. Drone terbang memasuki area gudang. Namun di dalamnya benar-benar gelap. Tidak terlihat apapun di layar. Hanya hitam. Pak Fajar yang mengoperasikan drone mulai bingung karena tak melihat apa-apa di layar kendalinya. Akhirnya ia coba memutar balikkan drone keluar gudang. Pak Fajar penasaran apa drone-nya mengalami kerusakan. Pak Maulana dan Pak Andre hanya tertawa mengejek Pak Fajar. Aduh, drone mahal-mahal tapi nggak bisa nangkep gambar kalau gelap. Karena tidak mau berlama-lama, Pak Maulana dan teman-teman masuk ke dalam area gudang. Pak Fajar masih heran, padahal drone-nya baik-baik saja. Bahkan sudah dilengkapi fitur infrared dan night mode. Dibukanya pintu gudang. Pak Maulana disambut angin kencang dari dalam gudang. Sampai kertas-kertas yang dipegang Pak Andre berhamburan. Pak Fajar mendadak merasa merinding. Ia merasa ada yang memperhatikan mereka. Angin besar sesekali muncul dari dalam gudang. Namun Pak Maulana mewajari. Bisa jadi hal tersebut pertanda akan turun hujan, ujarnya. Dinyalakannya senter. Pak Maulana mengernyitkan mata. Dilihatnya seperti ada akar menutupi pandangannya. Lalu ia memegangnya. Tapi itu tidak seperti tanaman. Kasar. Tiba-tiba saja Pak Andre dan Pak Fajar berteriak sambil melarikan diri, meninggalkan Pak Maulana sendiri. Hal itu membuat Pak Maulana merasa kesal. Dasar pengecut, mereka nggak mau uang apa? Namun ketika berbalik, angin kencang itu datang lagi. Sampai-sampai Pak Maulana terdorong mundur. Betapa kagetnya Pak Maulana ketika menyoroti sumber angin besar itu. Dilihatnya sosok hitam besar. Matanya besar dan menyala merah. Sosok tersebut tersenyum lebar dan berkata, Suara sosok besar itu membuat lutut Pak Maulana lemas. Ia terjatuh. Ia pun tersadar bahwa akar yang ia pegang tadi bukanlah tanaman, melainkan adalah bulu yang ada di kaki sosok besar tersebut. Pak Maulana berlari hingga terkencing-kencing meninggalkan gudang itu.
Semenjak hari itu, Pak Maulana jatuh sakit. Begitupun teman-temannya. Mereka selalu teringat wajah seram yang mereka lihat di dalam gudang itu. Warga sekitar memang sudah tahu ada sosok buto ijo yang menjaga gudang tersebut. Konon katanya dulu pemilik gudang tersebut sengaja memelihara buto ijo tersebut untuk menjaga gudang agar tidak ada yang maling di pabriknya. Namun begitulah, memilih jalur kegelapan bukanlah solusi. Itu hanya menciptakan malapetaka. Alhasil, gudang tersebut hingga kini masih berdiri, tak terurus, dan menjadi rumah tetap bagi sang buto ijo. Solihin berangkat dari rumahnya dengan hati yang gembira. Dia mengendarai motornya sambil bersenandung lagu kesukaan. Solihin hendak menjemput kucing kesayangannya Ireng yang baru saja dirawat inap selama seminggu di vet yang tak jauh dari rumahnya. Motornya meliuk-liuk, gesit menembus kemacetan ibu kota. Ireng adalah kucing tanpa corak, berbulu hitam tanpa ada warna lain sehelai pun. Solihin menemukan Ireng 5 bulan yang lalu, dalam kondisi kotor, kurus, dan penuh luka. Sekarang Ireng sudah lebih berisi dan terurus. Namun, suatu hari Ireng keracunan karena salah makan dan terpaksa dilarikan ke vet terdekat untuk dirawat. Motor berhenti. Dia bergegas masuk dan mencari si Ireng. Kontan kerinduan terbayar. Solihin langsung memeluk Ireng dengan erat di dalam ruang rawat inapnya. Tampak di parkiran, Solihin mengikat kandang Ireng erat ke jok belakang motor. Dia memastikan agar tidak goyang saat motor dalam keadaan berjalan. Setelah itu, Solihin merogoh saku mengeluarkan handphonenya dan mengecek beberapa pesan. Paras Solihin tiba-tiba pucat dan kaget. Di grup WhatsApp SMA-nya tertulis kabar buruk. Suryana, teman baiknya, telah berpulang. Solihin tancap gas. Dia bergegas menuju rumah duka sambil membawa Ireng di motornya. Motornya melaju membelah jalanan. Di kepalanya sekarang kenangan masa SMA terbayang jelas. Tak kuasa menahan sedih, tangis Solihin pecah di atas motor. Sesampainya di rumah duka, Solihin parkir di pekarangan. Tertancap sudah bendera kuning. Riuh lalu lalang orang-orang menyiapkan segala sesuatunya. Solihin menyapu pandangannya. Pandangannya pun terhenti di ujung area taman rumah. Akhirnya, di sana Solihin melihat Rahmat dan Ricky, teman segengnya di masa SMA. Namun tidak lengkap. Kurang satu. Suryana, si badut tongkrongan yang telah tiada. Solihin menghampiri Rahmat dan Ricky. Mereka saling berpelukan dan saling menguatkan. Wajah kehilangan nampak sangat jelas terpampang. Tak terbayang, waktu berlalu secepat ini. Rahmat berkata, kabarnya Suryana meninggal dengan tragis. Suryana mengalami kecelakaan kerja saat dia sedang membersihkan kaca gedung pencakar langit. Menurut kabar yang dia terima, Suryana jatuh dari lantai 10 dengan kepala membentur beton terlebih dahulu. Obrolan mereka pun terhenti. Pandangan Solihin teralihkan ke arah kandang Ireng yang sudah terbuka. Entah bagaimana, kandangnya sudah kosong, tak ada Ireng di dalamnya. Solihin panik, takut Ireng kabur dan makan sembarangan lagi. Solihin meminta tolong kepada temannya untuk membantu mencari Ireng. Solihin, Rahmat, dan Ricky pun berpencar. Mereka mencari ke tiap sudut,
kolong, atau bahkan atap-atap rumah sekitar. Ireng tidak ditemukan, sampai akhirnya terdengar kegaduhan dari dalam rumah duka. Solihin bergegas menghampiri sumber suara. Ternyata benar, Ireng ada di dalam rumah, tepat di sebelah jenazah Suryana yang terbujur kaku tertutup kain. Solihin pun memanggil Ireng. Ireng menoleh, menghampiri Solihin sambil melompati jenazah Suryana. Pemakaman pun telah usai. Kerumunan membubarkan diri. Solihin, Rahmat, dan Riki melanjutkan perbincangannya di kedai kopi terdekat. Riki menyinggung soal kegaduhan tadi. Dia bilang ada mitos di daerahnya bahwa jika kucing hitam melompati jenazah, maka jenazah itu ada kemungkinan bisa bangkit kembali. Rahmat yang menyeruput kopi seketika merinding, tapi Solihin tidak. Dia membantah. Yaelah, itu cuma mitos. Cuma ada di film. Riki cuma angkat bahu. Obrolan pun berlanjut. Tak terasa sudah pukul 10 malam. Karena besok Senin waktunya bekerja, mereka pun berpamitan, meninggalkan Suryana di dalam kuburnya. Suara motor Solihin meraung, memecah keheningan malam menuju rumahnya di komplek mangkrak yang sepi. Hanya sedikit rumah di komplek tersebut. Bahkan sebagian besar tak berpenghuni. Penerangannya pun belum sempurna. Terdapat tiang lampu yang hanya ada di beberapa titik. Tiba-tiba mesin motor Solihin ngadat. Sontak motornya terhenti di tengah jalan. Di antara rumah-rumah yang belum jadi, tiang lampu pun cukup jauh di depannya. Solihin turun dari motornya dan mencoba mengotak-atik mesin. Kembali menstarter dan juga mengengkol motor itu. Namun usahanya nihil. Tidak dapat menghidupkan mesin motornya sama sekali. Tiba-tiba Ireng mengeong, seperti ketakutan. Solihin bingung dan mengangkat kepalanya, mengalihkan pandangannya dari mesin motor. Tak sengaja Solihin melihat ke arah tiang lampu yang menyala redup. Rupanya di sana ada seseorang yang berdiri. Di belakang sorot cahaya lampu. Tidak jelas, hanya terlihat siluetnya saja. Solihin senang. Ada orang yang bisa dimintai pertolongan. Solihin berdiri mendekat ke arah orang tersebut. Komat Kamit menyiapkan kata-kata yang baik untuk meminta pertolongan. Beberapa langkah lagi sampai ke arah orang tersebut, Solihin mendengar suara yang mengganggu. Dia mendengar seperti tulang yang retak. Tulang hancur yang beradu satu sama lain. Langkah Solihin pun terhenti. Ternyata siluet orang itu mulai bergerak mendekat ke arah Solihin. Siluet itu berjalan cukup aneh. Langkahnya gontai, kepalanya tak seimbang, sedikit-sedikit bergerak ke kanan juga ke kiri. Seperti lehernya yang tak kuat menopang berat kepalanya. Di luar nalar dan tak masuk logika. Ketika siluet itu tepat berada di bawah sorotan cahaya lampu, sosoknya sedikit demi sedikit terungkap. Solihin sempat tidak percaya. Yang dia lihat mendekat adalah temannya yang baru saja dia antar ke liang lahat, Suryana. Dengan tempurung kepalanya yang dijahit, di sela jahitan yang jarang itu terlihat otaknya yang membengkak. Kepalanya tidak seimbang. Seketika kepalanya terjatuh lunglai. Sosok itu perlahan mendekati Solihin dengan terbata-bata berkata, Solihin.
Solihin tak kuat melihatnya. Solihin berlari menjauh tak kenal arah. Dia meninggalkan motor dan kucingnya ireng. Tak sedikit Solihin terjatuh dari larinya. Pikirannya menjadi kalut. Ternyata apa yang dikatakan Ricky itu benar. Mitos itu bukan isapan jempol. Di belakang Solihin masih jelas Ria Suryana yang jadinya ikut berlari. Dengan kepalanya yang nyaris putus, terkulai naik turun mengikuti gerak larinya. Solihin berteriak sekencang-kencangnya. Yang dia temui saat itu bukanlah sosok teman yang dia ingat. Setelah jauh berlari, Solihin tak tahu lagi berada di mana. Rasa lelah membuatnya terjatuh di satu tanah yang basah. Tak kuat lagi, Solihin pun pingsan. Seorang warga yang lewat membangunkan Solihin. Belum sempat Solihin bertanya, warga itu menunjuk-nunjuk dirinya, menuduh Solihin membongkar kuburan. Solihin heran dan kaget. Ternyata dia pingsan di area kuburan, tepat di sebelah kuburannya Suryana. Kuburannya sudah acak-acakan. Bahkan mayat Suryana tergeletak tak jauh dari Solihin. Solihin histeris. Teriak heran campur takut. Merangkak dia menjauh dari jenazah temannya itu. Entah apa yang dia alami malam itu. Pengalaman yang jelas-jelas tak akan dia pernah lupakan selama hidupnya. Ternyata kejadian ini bukan yang terakhir. Solihin beberapa kali masih menjumpai Suryana. Entah hanya terlihat menatap dirinya dengan pandangan kosong dari jendela kamarnya, atau tak jarang rumahnya sering diketuk di tengah malam. Sayup-sayup terdengar ucapan, Di sini gelap. Pulang sekolah. Sekawanan anak SMP melewati sebuah jalan sepi. Jalan yang menghubungkan desa dengan sekolah. Itu bukan satu-satunya jalan pulang. Tapi kali ini mereka pulang lewat sana karena Acong. Salah satu anak SMP dari geng mereka bilang kalau di jalan itu ada pohon jambu batu yang banyak buahnya. Benar saja. Tepat di pinggir jalan ada sebuah pohon jambu yang cukup besar dan berbuah banyak. Melihat itu, mereka semua kegirangan. Selain pohonnya yang berbuah banyak, jalan itu juga sepi. Sehingga mereka yakin kalau pohon itu tidak ada pemiliknya. Bani, ketua geng mereka, menunjuk pohon itu dan menyuruh semuanya untuk naik dan mengambil semua jambu yang ada di sana. Ayo serbu, jangan disisain, teriak Bani. Acong naik paling dulu. Disusul dua orang lainnya, Jojon dan Tomang. Bani dan Samsul menunggu di bawah. Mereka bertugas mengumpulkan jambu yang akan dipetik dan dilemparkan pada mereka. Belum sempat tangan anak-anak itu meraih buah jambu di pohon itu, terdengar suara keras dari arah belakang pohon jambu itu. turun, jangan makan jambunya. Suara keras itu datang dari sebuah gubuk tua yang tidak terlalu jauh dari pohon jambunya. Gubuk itu tidak terlihat sebelumnya karena anak-anak terlalu fokus pada pohonnya. Hei, cepat turun. Kayaknya itu pemilik pohon ini, teriak Bani sambil berlari ketakutan. Jojon dan Tomang pun turun dan ikut berlari menjauh.
Acong yang sudah naik terlalu tinggi terjatuh karena panik. Acong, ayo keburu yang punya keluar, Ucap Jojon. Udah, tinggalin aja. Ucap Tomang. Mereka berempat pun lari meninggalkan Acong di tempat itu. Ampun, saya nggak tahu pohon ini ada pemiliknya. Acong merengek meminta ampun sambil menahan rasa sakit jatuh dari pohon. Anehnya, tidak ada respon apapun dari rengekan Acong. Acong melihat sekitar dan menyadari bahwa tidak ada orang yang keluar dari gubuk tua itu. Acong melihat ke sekitar, memang tidak ada siapa-siapa. Hanya ada gubuk tua yang rapuh, beberapa meter dari posisinya. Semua kejadian itu membuat Acong merinding. Acong pun bergegas bangkit dan hendak meninggalkan tempat itu. Namun, perasaan aneh menyelimutinya. Dia merasa seolah-olah gubuk tua itu memanggil dirinya untuk datang. Tanpa sadar, Acong melangkahkan kakinya, menghampiri gubuk tua itu dan masuk ke dalamnya. Beberapa hari setelah kejadian itu, di sekolah, Bani, Samsul, Jojon, dan Tomang berkumpul. Mereka membicarakan perubahan yang terjadi pada salah satu teman mereka, Acong. Akhir-akhir ini Acong terlihat berbeda. Dia tidak banyak bicara dan sudah tidak lagi bermain bersama mereka. Yang lebih aneh adalah sejak kejadian itu Acong selalu pulang lewat jalur di mana pohon jambu itu berada. Si Acong kenapa ya nggak mau main lagi sama kita? Apa dia marah gara-gara kita tinggalin waktu itu? Ucap Tomang dan Jojon. Itu bukan salah kita. Salah dia sendiri yang nggak buru-buru turun. Sangkal Bani. Kalian lihat sendiri, si Acong tiap pulang sekolah lewat jalan itu terus. Kayaknya dia dibolehin ngambil jambu sama pemilik pohon itu, tapi gak bilang sama kita. Si Acong emang serakah. Mendengar ucapan Bani, 3 orang lainnya pun jadi ikut kesal. Mereka pun berencana membuntuti Acong pulang sekolah nanti. Pulang sekolah, mereka membuntuti Acong secara diam-diam. Benar saja, Acong kembali pulang lewat jalan sepi di mana pohon jambu itu berada. Acong terus berjalan tanpa menghiraukan sekitarnya. Sampai akhirnya, Acong masuk ke dalam gubuk tua yang mereka kira adalah rumah pemilik pohon jambu itu. Tuh kan bener, si Acong tiap hari lewat sini karena dikasih jambu sama pemilik pohon itu. Ucap Bani meyakinkan teman yang lain. Bani mengajak mereka semua ikut masuk ke dalam gubuk agar mendapat bagian jambu juga seperti Acong. Mereka semua pun masuk ke dalam gubuk tua itu. Di dalam gubuk itu sangat gelap dan usang. Anehnya, tidak ada siapa-siapa di sana kecuali mereka berempat. Ketika mereka masuk lebih dalam, terlihat dalam satu ruangan ada banyak buah jambu batu yang menumpuk. Melihat itu, mereka semua kegirangan dan langsung mengambil buah-buah itu dengan tangan mereka. Bani yang tidak sabaran langsung menggigit buah jambu itu tanpa basa-basi. Suara lahapan anak-anak itu dibarengi dengan suara pintu yang tertutup. Karena kaget, mereka langsung berlari ke arah suara. Sialnya, pintu gubuk itu tertutup rapat dan terkunci. Keadaan seketika menjadi menegangkan, ditambah ketika Samsul melihat Bani. Bani, jambunya! Jambu yang digigit Bani berubah menjadi bola mata penuh darah.
sama halnya dengan jamu-jamu lain yang mereka ambil. Sontak, mereka semua panik dan takut. Mereka melempar bola-bola mata yang mereka genggam, juga memuntahkan apa yang telah mereka gigit. Mereka mencoba mendobrak pintu gubuk itu. Satu sama lain saling bergantian. Namun pintu itu tetap tertutup rapat. Mereka hampir putus asa sampai ketika mereka mendengar suara yang cukup ramai. Seperti ada orang yang akan lewat ke sana. Terdengar suara teriakan dari luar. Ayo serbu, jangan disisain. Suara yang sangat familiar di telinga mereka. Mereka mencoba mengintip dari sela-sela di pintu gubuk tua itu. Alangkah kagetnya mereka, sulit diterima oleh akal sehat. Mereka melihat diri mereka sendiri di luar sana, mencoba untuk menaiki pohon dan memetik buah jambu itu. Sadar akan hal itu, mereka pun berteriak, Turun! Jangan makan jambunya! Acong berjalan sendiri di jalan yang sepi. Tertawa-tawa memakan buah jambu yang ternyata bola matanya sendiri. Naufal adalah mahasiswa di salah satu perguruan tinggi di kota Bandung. Karena dia dari keluarga yang serba kekurangan, maka dia memaksakan diri untuk berkuliah dengan harapan bisa meningkatkan status kehidupan keluarganya. Untuk memenuhi biaya kuliahnya, dia bekerja di restoran makan cepat saji di shift malam agar tak mengganggu jam kuliahnya. Hari itu jam 9 malam, 1 jam menuju waktu kerjanya. Seperti biasa, Naufal menunggu di pinggir jalan, di bawah pohon besar dekat halte tak jauh dari kosan tempat tinggalnya. Lokasi biasa dia mengisi perut sebelum bekerja. Menunggu Mang Jajang, tukang sate langganannya. Suara kerincing yang khas sudah terdengar. Dari kejauhan, Mang Jajang terlihat mendorong gerobaknya. Belum sempat Mang Jajang sampai, Naufal sudah meneriakinya. Woi Mang Jajang, lapar nih. Niat jualan kagak? Kata-katanya terdengar kasar, tapi memang dia sudah seakrab itu dengan Mang Jajang. Sabar, gue lempar juga nih arang ke mata lu. Picek-picek dah. Mang Jajang menimpalinya dengan bercanda. Porsi biasa, nggak pakai lama. Biar kerja malam ini semangat. Pondasi perut kokoh akibat asupan Mang Jajang. Siap bro. Sate selesai dipanggang. Naufal pun makan dengan lahap. Tak perlu waktu lama, sate dan lontong disikat habis. Ya, memang sate Mang Jajang seenak itu. Tiba-tiba alarm di HP Naufal berbunyi. Jam 10 malam kurang 20 menit. Waktunya untuk berjalan ke tempat kerja. Namun ketika hendak membayar, saat merogoh saku celana dan menengok isi dompet, baru tersadar
dia tak memegang uang cash. Malu juga sebenarnya. Dia pun izin bayar nanti, berhutang ke Mang Jajang. Saya Val, makan gratis ya. Udah kali ini aja ya, besok gue tagih. Gue kejar lu sampai manapun. Waduh, iya Mang Jajang. Maaf. Makanya nanti bisa bayar gesek atau aplikasi. Karena diburu waktu, Naufal pun segera meninggalkan Mang Jajang. Ia sempat melihat Mang Jajang tertawa sambil mendorong gerobak satenya. Naufal pun ikut tertawa sambil berlari meninggalkannya. Malam berlalu. Seperti biasa, kerja shift malam membosankan. Alarm HP Naufal berbunyi di jam 8 pagi. Waktunya dia berangkat ke kampus untuk menimba ilmu. Walaupun melelahkan, beginilah hidup, harus dijalani dengan perjuangan. Selesai bersih-bersih, dia pun berjalan menuju halte untuk berangkat ke kampus. Di tengah perjalanannya, tak jauh dari kosan, dia melihat sekumpulan orang berkerumun. Hal itu membuatnya penasaran. Naufal segera mendekati kerumunan. Setelah berjibaku memaksa masuk ke dalam kerumunan, dia melihat plastik dengan isi belanjaannya yang berserakan. Di dekatnya ada tubuh yang terbelah. Kaki terlepas dari badannya, terbujur kaku, dan ditutupi kertas koran. Katanya ada kejadian tabrak lari, dan korban langsung tewas di tempat. Dari kerumunan itu, dia mendengar samar-samar celetukan. Aduh, Mang Jajang, sedih banget. Mang Jajang? Apa dia nggak salah dengar? Dia melihat dan mengamati. Benar, itu Mang Jajang. Dia kenal dengan pakaiannya. Masih memakai pakaian semalam. Pakaian yang dikenakannya saat berjumpa. Dan ternyata itu adalah perjumpaan yang terakhir. Bagai tersambar petir. Mendengar hal itu, kaki gemetar, jantung berdegup kencang, mata pun berair seketika. Tak menyangka, semalam masih bercanda, hari ini beliau sudah tak ada. Naufal menjauh dari kerumunan. Dengan pikiran yang kalut, jalan ke kampus pun seperti melayang. Yang dirasakan di kelas adalah kelam. Dan seharian dia hanya bisa habiskan dengan kebingungan, sedih, dan hancur. Pukul 9:15 malam. Naufal masih di kosan berlarut dalam kesedihan. Tukang sate langganan yang ia anggap sebagai keluarga telah tiada. Tapi bagaimana? Hidup harus tetap berjalan. Setelah menarik nafas dalam, maka dia pun menguatkan diri untuk pergi bekerja. Kali ini dia tak sempat mandi dan bersih-bersih. Karena ini sudah agak molor, takutnya dia terlambat masuk bekerja. Perjalanan terasa lebih lama dari biasanya. Naufal berjalan sambil memainkan kunci kosan, melempar-lemparkannya dengan satu tangan untuk mengalihkan pikiran. Sebenarnya ada perasaan yang mengganggu, karena pagi tadi dia melihat kondisi mayat Mang Jajang yang naas. Darahnya menembus koran yang menutupinya. Dan yang terus terngiang di pikiran, dia sempat melihat kaki Mang Jajang yang luput tertutup koran.
Jari kakinya hancur, beberapa terlihat putus, sepertinya hilang karena tidak nampak ada jari-jari putus di sekitar jenazah. Alarm berbunyi. Kunci kosan yang sedang Naufal mainkan terlepas dari genggamannya, jatuh ke tanah, tepat di pohon besar, tempat dia biasa menunggu Mang Jajang. Aduh, sial, pikir dia. Entah kenapa degup jantungnya bertambah kencang. Di sini penerangannya memang minim. Dia pun meraba-raba tanah, mencari kunci dan merasa kesal. Naufal heran, tiba-tiba mendengar suara kerincingan gerobak Mang Jajang. Mana mungkin, ini pasti tukang sate yang lain. Tapi suara kerincing Mang Jajang khas, tak mungkin dipakai tukang sate lain. Lalu dia mempercepat pencarian kunci. Dengan hati yang gusar, keringat dingin menetes, dan akhirnya kunci pun ketemu. Namun keadaan masih mencekam. Yang membuatnya gemetar adalah suara kerincing itu masih ada. Dari posisi sujudnya saat mencari kunci, dia mendongakkan kepala, melihat ke sekeliling. Matanya mencari, memperhatikan satu titik di mana Mang Jajang selalu muncul dari kejauhan. Namun tidak ada. Suara itu anehnya seperti mendekat dan tiba-tiba hening. Tak ada suara apa-apa. Sunyi. Benar-benar yang dia dengar hanya degup jantung. Hidungnya tiba-tiba terganggu. Tiba-tiba ada aroma yang menyengat dan mengusik. Aroma yang membuatnya tak nyaman. Arang bercampur bau amis darah. Dari mana ini datangnya? Keheningan terpecah. Sangat jelas di telinga kirinya, seperti ada suara terengah-engah, seperti seorang yang kesulitan bernafas. Dia kaget. Refleks Naufal melihat ke arah datangnya suara. Dan benar, wajah rusak dengan tengkorak yang pecah. Bara api dari arang yang tertancap di beberapa ruas wajahnya menyeringai, berbisik kepadanya. Dia terhentak kaget dan langsung berdiri, berlari entah kemana, asalkan bisa menjauh dari muka yang menyeramkan itu. Naufal berlari melewati alang-alang tinggi. Tangannya membelah rumput ilalang, dan ketika sampai di ujung rumput, kakinya kehilangan pijakan. Dia pun terjatuh. Ternyata itu parit. Naufal jatuh berputar ke dasar parit. Sambil berteriak ketakutan, kepalanya tersungkur ke tanah. Dia pun diam tak berdaya. Terdengar suara kerumunan, disusul langkah orang-orang mendekat. Sepertinya mereka warga sekitar yang hendak menolong. Naufal sudah tak tahan lagi, pandangannya pun gelap. Pingsan seketika. Entah berapa lama, Naufal akhirnya siuman di klinik. Sepertinya luka-luka Naufal ringan.
Beberapa perban menempel di kepala dan tangannya. Melihat dia yang sudah tersadar, seorang polisi mendekat, lalu bercerita. Semalam dia seperti ketakutan dan lari dari sesuatu, sebelum akhirnya terjatuh ke dasar parit. Beruntungnya, ada warga yang sedang menongkrong di sekitar parit dan menolongnya, lalu membawa dia ke klinik ini. Yang mengagetkan Naufal adalah ternyata di parit itu tak jauh dari tempatnya pingsan ditemukan potongan jari kaki yang sudah menghitam, mengering kehabisan darah. Dan yang lebih mengagetkan lagi setelah diselidiki petugas, ternyata potongan jari itu milik Mang Jajang, korban tabrak lari dan seorang tukang sate langganannya. Naufal termenung. Mungkin Mang Jajang meminta tolong untuk menyempurnakan tubuhnya, atau seperti yang dia katakan pada malam itu. Besok gue tagih. Gue kejar lu sampai manapun. Libur semester tiba. Sarip baru saja mendapatkan ranking 1 di sekolahnya. Dia meminta hadiah kepada orang tuanya untuk kerja kerasnya selama 1 semester ini. Dia meminta liburan ke desa, ke rumah kakek yang sudah lama tidak mereka kunjungi, karena kedua orang tua Sarip terlalu sibuk bekerja. Karena permintaannya tidak begitu berat, kedua orang tua Sarip mengabulkannya. Pagi pukul 7, mereka sudah siap berangkat. Perjalanan ke desa memakan waktu 7-8 jam dari kota. Sarip sangat senang dan antusias. Rindunya sudah memuncak pada sosok kakek yang mengurusnya waktu dia kecil sebelum sekolah di kota. Ayah dan ibu duduk di depan, sementara Sarip di belakang menikmati perjalanan dengan melihat pemandangan yang ia lihat dari kaca mobil. Waktu ke waktu, padatnya ibu kota berubah menjadi jalan yang sepi, dengan sedikit bangunan dan banyak pohon-pohon besar. Tidak jarang Sarip melihat burung terbang dari satu dahan ke dahan lain. Sampailah mereka di rumah kakek. Sarip turun dan langsung berlari masuk ke dalam rumah. Ayah dan ibu menurunkan barang-barang dari mobil. Sarip masuk ke sebuah rumah tua yang sudah lama ia tinggalkan. Di dalam rumah, Sarip tidak menemui kakek. Meskipun dia sudah memeriksa setiap ruangan yang ada di sana. Mungkin kakek sedang melihat kolam ikan yang jaraknya tidak terlalu jauh dari rumah. Sarip tahu betul kebiasaan kakek. Kakek sering menghabiskan waktunya melakukan kegiatan yang tidak terlalu menguras tenaga. Karena Sarip lelah oleh lamanya perjalanan, dia tidak memiliki tenaga untuk menyusul kakek. Dia langsung tertuju pada sebuah kursi goyang di ruang keluarga. Kursi yang berada tepat di belakang jendela yang menghadap langsung keluar. Itu tempat favorit kakek. Bahkan kakek sering tertidur di kursi itu. Ketika Sarip tengah melamun membayangkan masa lalunya, kursi goyang yang berada di hadapannya tiba-tiba bergoyang. Sarip tersadar dari lamunannya.
sedikit kaget melihat apa yang baru saja dia lihat. Mencoba meyakinkan dirinya bahwa itu hanya pengaruh angin yang berhembus. Hari sudah mau gelap, tapi kakek belum kunjung pulang. Sarip ingin menyusul kakek, tapi ayah tiba-tiba mengunci pintu rumahnya. Sarip marah. Kenapa ayah mengunci pintunya? Padahal kakek belum pulang. Ibu coba menenangkan Sarip. Ibu bilang, kakek tidak pulang malam ini karena ada urusan di desa. Mendengar penjelasan ibu, Sarip mengerti dan berhenti menanyakan kakek. Malam hari, ibu dan ayah sudah tertidur. Namun tidak dengan Sarip. Sarip tidak bisa tidur karena alasan dia datang ke sana adalah ingin bertemu kakek. Dia keluar dari kamar dan menghampiri kursi goyang tadi. Dia duduk di kursi goyang itu, berharap dia bisa tidur sebagaimana kakek biasa tidur di sana. Sarip mencoba menggoyang-goyangkan kursinya perlahan, waktu ke waktu, sampai ia berasa nyaman dan mulai memejamkan matanya. Namun di tengah lelapnya, terdengar suara yang mengganggunya. Suara itu membangunkan Sarip dari tidurnya. Namun betapa kagetnya ia. Ia terbangun di tempat yang berbeda. Ia masih berada di kursi goyangnya, tapi tidak di rumah kakek. Dia berada di luar ruangan dengan kolam ikan, tepat berada di depannya. Itu kolam ikan yang biasa kakek datangi. Di tengah kebingungannya, Sarip semakin dikejutkan ketika melihat sesosok tubuh yang mengambang keluar dari kolam ikan itu. Ketika tubuh itu berbalik, ternyata itu mayat kakek yang sudah rusak. Tiba-tiba mata mayat itu melotot dan berteriak. Sarip panik dan ketakutan, tapi ketika ia ingin beranjak, kursinya mulai bergoyang. Waktu ke waktu semakin cepat. Terlihat samar-samar banyak sosok anak kecil yang menggoyang-goyangkan kursi itu sambil tertawa-tawa. Saking cepatnya kursi itu bergoyang, tubuh Sarip terpental. Sarip tercebur ke dalam kolam yang dingin. Di tengah malam yang gelap tanpa ada orang lain di sana. Dia menggerakkan seluruh badannya, mencoba meraih tepian kolam, tapi kakinya ditarik oleh mayat kakeknya. Jangan ninggalin kakek lagi. Sarip berteriak meminta tolong, namun apa daya, tidak ada yang mendengar teriakannya di malam hari itu. Sarip tenggelam masuk ke dalam kolam. Terlihat sosok anak-anak kecil yang mengerikan menertawakannya dari atas kolam. Tapi seharusnya Sarip senang, karena keinginannya bertemu kakek terwujud. Di tempat yang gelap, masuk dua orang. Ternyata itu ayah dan ibu Sarip. Mbah, syarat kedua udah kami lakukan. Itu cukup kan, Mbah? Untuk tumbal tahun ini. Dukun duduk sila,
bersama anak-anak yang mengerikan, yang sama dengan yang ada di kolam. Mereka semua tertawa. Langit berawan, vegetasi mulai merapat, susunan pohon di kanan kiri merimbun. Perjalanan menuju puncak menjadi sedikit lebih ringan. Derry, Samit, dan Patrick adalah teman sekampus yang sedang melakukan perjalanan reuni. Di tengah kesibukan kerja mereka mengadakan pendakian di area Pulau Jawa. Mereka berencana camping 3 hari 2 malam untuk mengenang masa-masa muda mereka, masa-masa kuliah ketika mereka tergabung di komunitas pecinta alam. Perjalanan serasa napak tilas. Mereka berbincang tentang jalur yang pernah mereka lewati ini. Beberapa pohon yang dulu mereka lihat menjulang, kini nampak berkurang. Mungkin akibat perilaku penebang liar yang tak bertanggung jawab. Juga bebatuan yang besar. Dalam kenangan mereka pun, beberapa menyusut. Tergerus air hujan yang turun deras dari langit. Derry menghentikan langkahnya, mendekati batu yang besar di sisi jalan. Mengambil spidol dari dalam tasnya dan menuliskan sesuatu. Derry pernah di sini, si penakluk gunung. Sepertinya dia terbawa suasana masa lalu ketika mereka masih bandel-bandelnya. Awan di langit berubah kelabu. Air rintik mulai menyentuh kulit-kulit mereka. Gerimis pun turun. Mereka pun celingukan mencari tempat berteduh. Samit menemukan tebing yang menjorok ke dalam, mirip seperti goa namun dangkal. Mereka pun masuk ke dalamnya untuk berteduh. Selain mereka beristirahat dan makan snack, Patrick melihat jam tangannya. Waktu menunjukkan pukul 2 siang. Dia pun berkalkulasi. Jika dalam 1 jam hujan masih mengguyur, mereka harus memaksakan diri memakai jas hujan, meneruskan perjalanan, karena untuk mengejar waktu di puncak sebelum petang. Karena perjalanan masih sekitar 2 jam lagi. Mereka pun mengambil snack dari dalam tasnya masing-masing dan memakannya sambil berbincang lepas. Karena terbawa suasana adrenalin yang terbakar, dari lalu sompral. Dia menuturkan mitos di gunung ini. Jika berjalan bersama, jumlah pesertanya harus genap. Karena jika ganjil, maka penggenapnya adalah hantu. Samit dan Patrick saling bertatapan ketakutan. Dari yang sesumbar meremehkan mitos itu dan berkata, itu cuman isapan jempol. Sekalian saja dia menantang semua temannya untuk bercerita hantu nanti malam. Derry sudah mempersiapkan permainan agar malam hari nanti semakin seru. Patrick dan Samit menggaruk kepala. Walaupun mereka bertiga senang dengan cerita horor, namun ini alam terbuka. Banyak hal yang tidak terduga. Derry menggoda mereka berdua, menceritakan aib masa lalu semasa camping di gunung pada saat kuliah, di mana Samit lari terbirit-birit saat buang air. Katanya dia mendengar suara tawa kuntilanak, tapi ketika dicek, di semak-semak itu hanya suara musang bulan yang sedang birahi. Juga cerita Patrick yang ketindihan atau erep-erep saat tidur di dalam tenda dan direkam oleh Derry.
Sampai saat ini, Derry masih memiliki rekamannya dan memutarkannya di depan Patrick. Derry tertawa lepas karena ekspresi Patrick yang memang lucu. Samit dan Patrick tak bisa membalas karena Derry memang orang yang paling pemberani di antara mereka. Jadi mereka tidak memiliki cerita konyol Derry. Dengan kesal, Samit dan Patrick mengiyakan ajakan Derry untuk bermain game bercerita hantu itu. Derry senang mendengarnya. Untuk aturan dan cara main, dia akan sampaikan di puncak nanti. Keadaan di luar masih hujan rintik. Patrick pun melihat ke arah jam tangannya. Ternyata jam menunjukkan pukul 3 sore. 2 jam menuju senja. Patrick memberi aba-aba untuk menggunakan jas hujan. Perjalanan harus dilakukan agar nanti di puncak mereka sudah mendirikan tenda sebelum gelap. Perjalanan kembali dimulai. Namun mereka meninggalkan sampah-sampah plastik bekas snack mereka di dalam gua itu. Sangat tidak terpuji. Hujan memang tidak deras. Rintik kecil sisa-sisa sejam lalu. Derry memimpin perjalanan di depan. Sementara Samit dan Patrick mengikutinya jalan berbaris. Akhirnya mereka sampai di lahan yang agak terbuka. Sisi kiri jurang, sisi kanan tebing yang menjulang. Dan di depan mereka terdapat jalur membelok dengan tebing sebagai porosnya. Di keheningan jalur perjalanan itu, pas tepat di belokan, nampak seorang berdiri membelakangi mereka. Berdiri kaku. Derry yang memimpin jalan memberi aba-aba lanjut untuk tidak menghiraukan orang itu. Rombongan mereka pun melewatinya. Namun sebelum mereka pergi menjauh, terdengar suara wanita yang memanggil dari arah orang itu. Maaf, bisakah aku mengikuti rombongan kalian? Aku baru saja terpisah dari rombongan. Mereka pun sontak menghentikan langkahnya. Mereka kompak menoleh ke arah orang tersebut. Samit melihatnya dari kepala sampai kaki. Nampak seorang wanita kurus dengan wajah lesu dan basah kehujanan. Samit merasa iba dan memujuk mereka untuk membiarkan ikut masuk ke dalam rombongan, mengantar ke atas bertemu dengan rombongannya. Derry yang merasa jagoan langsung menyetujuinya, menawarkan snack dan minuman sebelum mereka melanjutkan perjalanannya. Sedang Patrick tertegun, masih mencerna keadaan. Setelah selesai wanita itu mengisi perut, mereka pun bergegas lanjut berjalan. Sambil cengengesan, Derry pun menanyakan nama dari wanita itu. Marni, katanya. Dalam hati Patrick bergumam. Sepertinya dia pernah dengar nama itu. Namun dia tidak ingat di mana dan kapan. Di sepanjang perjalanan, Derry banyak berceloteh. Sedang temannya yang lain hanya bisa tertawa dan juga menimpalinya tipis-tipis. Namun Marni diam, dingin dan menunduk sepanjang perjalanan. Akhirnya dataran tinggi telah mereka capai. Nampak lapang luas camping ground dan view yang indah perpaduan hijau pepohonan dan merah tanah. Juga beberapa atap rumah-rumah pedesaan. Namun mereka satu-satunya rombongan yang berada di atas. Tidak nampak rombongan lain. Bingung dengan keadaan, Derry menyarankan pendirian tenda terlebih dahulu. Siapa tahu, rombongan Marni menyusul menyisir ke atas mencari Marni yang tertinggal. Asumsi Derry, mungkin tadi rombongan Marni turun saat mereka berada di dalam gua. Jadi, tidak sempat bertemu dengan rombongannya. Malam tiba.
tenda telah berdiri. Makan malam rampung mereka sikat. Langit bertabur bintang. Derry, Samit, dan Patrick duduk-duduk di luar, ditemani lampu LED yang mereka bawa. Sedangkan Marni di dalam tenda sendirian. Tiba-tiba Derry menyodorkan dan membagikan lilin ke Samit dan Patrick. Saatnya game dimulai. Derry nampak excited, cekikikan sendiri. Derry pun menyalakan lilin yang telah dipegang oleh masing-masing temannya, lalu mematikan lampu LED-nya. Derry mulai menjelaskan peraturannya dengan hikmat. Peraturan pertama adalah setiap orang bergiliran menceritakan cerita horornya. Bisa pengalaman ataupun kisah yang pernah mereka dengar dengan memegang lilin yang menyala. Kedua, setelah selesai bercerita, maka pencerita meniup lilinnya. Dan ketiga, ketika semua lilin telah padam, maka mereka adu lama menahan kengerian. Orang yang terakhir diam dan tidak lari atau masuk tenda, dialah yang juara. Dimas dan Patrick tak bisa menolak karena sudah bersepakat tadi saat mereka masih di dalam goa. Aku punya cerita. Suara itu datang dari tenda. Marni ternyata sudah berdiri di luar tenda memandang kaku ke arah mereka. Derry, si punya acara, pun senang peserta bertambah untuk join dengan permainan isengnya ini. Marni berkata bahwa sudah paham dengan aturannya, karena dia sebenarnya mendengarkan Derry dari tadi. Cerita pun dimulai dari Derry. Giliran berputar sesuai arah jarum jam. Derry menceritakan bahwa pada suatu hari dia melayat tetangganya yang meninggal. Entah dari mana datangnya, tiba-tiba ada kucing hitam yang masuk ke dalam rumah duka. Pemiliknya yang berada di luar rumah itu pun segera memanggilnya. Kucing itu melompat, melewati jenazah. Seperti mitos yang beredar, jenazah itu bangkit dari kubur dan mengejar pemilik kucing hitam itu. Hingga dia kehilangan kesadarannya dan terbangun di komplek pekuburan. Tak berhenti sampai situ, mayat hidup itu terus menerornya. Terlihat di jendela, mengetuk-ngetuk pintu, minta tolong untuk ditemani di kuburannya yang gelap. Di sini gelap. Kabar terakhir orang itu mengakhiri hidup di kamar kosnya. Derry meniup lilinnya. Samit dan Patrick menghela nafas. Cerita itu berakhir tragis. Samit mulai ceritanya. Cerita yang ia dapat dari bibinya yang baru saja pindah tempat tinggal. Karena desa yang bibinya tinggali sedang terkena masalah. Samit menuturkan bahwa desanya tak jauh dari sini di kaki gunung tempat mereka bermalam. Katanya pada suatu malam ada seorang pemuda yang dikejar sosok pocong. Pemuda itu berlari mendatangi orang-orang yang sedang ronda untuk meminta tolong. Namun naas, keesokan harinya dia ditemukan tewas di area pekuburan. Katanya dia adalah korban kedua dan akan menjadi pocong sama seperti korban pertama. Akhirnya kepala desa mengundang orang pintar untuk mengurusi ini semua. Desa ini dikutuk. Desa ini dikutuk. Namun bibi dan sebagian besar penduduk sudah kadung takut dengan kejadian sebelumnya, dan banyak yang akhirnya pergi menjauh dari desa itu. Untuk menghindari bala,
Hingga pada suatu hari, Bibi melihat tayangan berita bahwa desa itu yang dulu ia tinggali mendadak menjadi desa kosong, tak berpenghuni. Di tengah tayangan, tak sengaja Bibi melihat penampakan pocong berdiri di antara pepohonan. Bibi memiliki firasat yang tak enak akan hal itu. Semenjak pemberitaan itu, setiap malam di rumah baru Bibi selalu ada ketukan dan suara yang memanggil namanya. Bibi tak pernah menghiraukannya karena tahu kalau itu penduduk desa yang sudah berubah menjadi pocong dan ingin mengajak Bibi untuk bergabung. Samit meniup lilinnya. Temannya yang lain menelan ludah dan celingak-celinguk melihat sekitar. Patrick pun memegang erat lilinnya, memasang muka yang lebih serius, dan bercerita bahwa di dekat rumahnya terdapat kontrakan yang sering kosong. Sangat jarang ada yang mengisi. Bahkan pengontraknya bisa dihitung dengan jari. Penghuni yang dia ingat yaitu 4 orang mahasiswa, dan yang terakhir adalah seorang pendatang yang sepertinya seorang pekerja. Namun penghuni-penghuni itu setelah beberapa hari tinggal, selalu saja tak ada kabar, lenyap bagai tertelan bumi. Pemilik kontrakan itu adalah pemilik warung juga. Warung yang sangat ramai, cukup aneh, karena warung yang lain kosong. Seakan semua pelanggan tersedot ke warung bapak kontrakan tersebut. Sudah menjadi rahasia umum bahwa bapak kontrakan itu melakukan pesugihan. Jadi kau persembahan selanjutnya. Di suatu pagi, Patrick melihat garis polisi melintang di kontrakan itu. Heran bercampur ngeri. Kabar burung mengatakan, di loteng kontrakan itu ditemukan tulang belulang manusia. Bapak kontrakan dan seorang satpam diringkus. Entah apa yang terjadi, kasus ini sedang didalami. Kasus ini terungkap berawal dari seorang pekerja yang sedang merenov, tak sengaja ke loteng di siang hari. Karena katanya, setiap malam ia mendengar suara cakaran dari arah loteng. Bukan tikus yang ia dapati, melainkan tulang-tulang manusia yang berserakan. Patrick meniup lilinnya. Semua orang mengalihkan pandangannya ke arah Marni. Marni memandangi lilin itu dengan tajam. Waktu seakan berhenti. Mereka menunggu apa yang akan Marni katakan. Akhirnya mulut Marni bergerak. Dia pun mulai bercerita. Beberapa tahun lalu, dia dan teman-temannya mengadakan perjalanan di gunung ini, tempat mereka bercerita. Perjalanan yang Marni dan 2 temannya lakukan sangat menyenangkan. Langit begitu cerah, angin sepoi berhembus. Namun hal tak terduga terjadi. Di tengah perjalanannya, tebing tanah tiba-tiba longsor. Marni katanya tergulung oleh tanah longsor itu. Marni dengan tangan kirinya menutup wajahnya. Sami dan Patrick seperti tak nyaman. Mereka memperbaiki posisi duduknya. Nyala lilin hanya 1. Lilin yang dipegang oleh Marni. Dalam keadaan wajah yang tertutup, Marni menghentikan ceritanya. Dari sela-sela jari jemari Marni yang menutup wajahnya, keluarlah air. Terdengar isak tangisnya. Samit berpikir bahwa Marni ini sedih terbawa suasana. Namun jika air mata, itu terlalu aneh.
karena airnya itu terlalu deras. Marni menjadi cukup basah berair. Jari jemarinya mulai tersingkap. Tangannya turun perlahan. Tapi kali ini, wajah Marni nampak berbeda. Bengkak, penuh luka, dan kembung, seperti korban tenggelam. Dari sela mata, mulut, dan hidungnya mengeluarkan air. Dengan keadaan yang mencekam itu, Marni melanjutkan ceritanya. Marni yang tergulung tanah longsor itu terpisah dari 2 temannya. Marni berharap temannya menolong secepat mungkin. Namun hari telah berganti. Pertolongan pun belum ada. Saat ini Marni merasa sangat haus. Dengan tenaganya yang tersisa, Marni menyeret tubuhnya mendekati suara deras air sungai. Ketika sampai di tepi sungai, tubuhnya pun sudah sangat lemah. Marni yang tadinya hendak mengambil air untuk sekedar minum, kini dia malah terseret arus sungai yang sedang deras-derasnya. Arus yang deras itu membanting tubuh Marni dari batu ke batu. Marni merasa dirinya sudah tewas pada saat itu. Derry, Samit, dan Patrick kaku seketika. Mereka dibuat tak bergerak, dipaksa mendengar cerita Marni sampai habis. Baru kali ini Derry memasang wajah takut yang teramat sangat. Tak terasa celananya telah basah dengan kencingnya yang bocor. Marni dengan penampakannya yang mengerikan itu masih memegang lilin, tertawa sejadi-jadinya. Sebelum akhirnya meniup lilin. Seketika keadaan hutan saat itu gelap, termasuk Derry, Samit, dan Patrick. Mereka pun jatuh terkulai lemas, pingsan terjatuh di tempat duduknya masing-masing. Suara burung terdengar merdu, membangunkan mereka dari pingsannya. Derry yang sejak awal sompral, tiba-tiba bangun berperanjat dan segera membereskan peralatan-peralatannya. Samit dan Patrick pun menyusul Derry dengan bulu kuduk mereka yang masih berdiri. Sedangkan Marni, wanita itu tidak ada. Bahkan jejak kehadirannya pun tak tersisa. Derry yang panik memberi aba-aba ke teman-temannya untuk bergegas turun dari gunung itu. Mereka membatalkan rencananya bermalam 3 hari 2 malam. Mereka lari tunggang langgang meninggalkan gunung itu. Gunung yang memberikan pengalaman yang sangat berarti bagi ketiga sahabat itu. Beberapa bulan dari kejadian itu, mereka pun sudah kembali ke kehidupannya masing-masing. Tiba-tiba Derry dikirimi pesan oleh Patrick. Benar dugaan Patrick ketika itu. Pantas saja, nama Marni tak asing baginya. Pesan dari Patrick adalah link artikel tentang kejadian naas pendaki wanita yang meninggal saat melakukan perjalanan di gunung yang mereka daki kemarin. Wanita itu tergulung longsor tanah dan terbawa arus deras sungai. Terpampang jelas di artikel itu nama dari korban, Marni.
Ratih sedang menonton video di salah satu kanal YouTube bergenre misteri di laptopnya. 8 episode sudah dia tonton. Dia selalu penasaran dengan setiap episode yang keluar dari kanal YouTube itu. Tapi dia merasa apa yang dia tonton sejauh ini tidak seram sama sekali. Bahkan dia merasa bisa membuat cerita yang lebih seram dari apa yang dia tonton. Malam ini dia menonton episode 9. Dewi, Sami, dan Febri adalah teman sekampus yang sedang melakukan perjalanan reuni. Seperti biasanya, dia merasa episode kali ini pun tidak seram. Kok mereka pede ya upload videonya? Padahal nggak seram sama sekali. Dia pun enggan untuk menekan tombol like dan subscribe kanal YouTube tersebut. Ketika dia hendak menutup aplikasi browsernya, tiba-tiba laptop miliknya error. Dia tidak bisa menutup aplikasinya. Meskipun dia sudah menekan berkali-kali. Dari video yang dia tonton, keluar sebuah suara yang menyeramkan. Kau mau cerita yang lebih seram? Kau sendiri yang akan mengalaminya. Sekujur tubuh Ratih sekarang merinding. Ratih segera menutup laptopnya dan beranjak ke tempat tidurnya. Dia menyelimuti dirinya dengan selimut. Biasanya dia tidur dengan keadaan lampu mati. Namun kali ini, dia merasa akan lebih baik kalau lampunya tetap menyala. Setelah beberapa waktu, Ratih pun terlelap. Tapi di tengah tidurnya, dia terbangun. Dia merasa kehausan dan ingin meneguk segelas air. Namun ketika ia beranjak dari tempat tidurnya, dia baru menyadari kalau kondisi lampu kamarnya sudah mati. Dia juga melihat sosok yang mirip dirinya sedang duduk di depan laptopnya yang menyala. Terdengar intro video yang biasa dia dengar dari kanal YouTube misteri yang dia tonton sebelumnya. Episode kali ini berkisah tentang seorang perempuan yang senang menonton video misteri. Namun dia malah menjadi orang yang ada di dalam video tersebut. Mendengar suara itu, keringat dingin keluar dari sekujur tubuhnya. Rasa takut menyelimuti dirinya. Sosok yang duduk menghadap laptop yang ia lihat mulai bergerak. Kepalanya perlahan-lahan berputar 180 derajat. Sampai akhirnya dia bisa melihat jelas wajahnya. Kemudian, sosok itu tertawa-tawa dan mengolok-olok Ratih. Kemudian sosok itu terdiam, seketika memandang Ratih dengan tatapan kosong. Saking takutnya, Ratih hanya terdiam. Dia tidak bisa menggerakkan tubuhnya. Dia mulai merasakan ada tangan yang merayap di antara bahu dan lehernya. Sosok di depannya kemudian tersenyum dan bilang, "Selamat jalan. Selamat jalan." Ratih tiba-tiba berada di dalam sebuah kendaraan.
Dari model tempat duduknya, ini adalah sebuah angkot. Dia duduk di sudut dekat kaca belakang. Dia teringat salah satu kejadian di video yang pernah dia tonton. Ingatannya diperkuat ketika dia mendengar suara yang aneh mengganggu pendengarannya. Dia tak tahan dengan suara itu, sampai-sampai dia berteriak. "Berhenti!" Tidak lama setelah dia berteriak, mobil angkot itu berhenti. Dia pun segera beranjak dari duduknya untuk keluar dari angkot itu. Tapi semakin dia melangkah, semakin jauh pintu itu. Dia ingat kalau ini adalah kejadian yang sama persis dengan yang ada di video. Dia tahu kalau saat ini dia telah di dalam angkot misteri yang membahayakan nyawanya. Di tengah kepanikannya, dia kembali mendengar suara itu berbisik di telinganya. Masih kurang serap. Seketika dia berpindah ke sebuah ruangan yang gelap. Dia tidak bisa melihat apa-apa di sana, tapi dia mendengar suara aneh di dekatnya. Sepertinya itu suara cakaran yang pernah dia dengar sebelumnya. Suara yang sangat mengganggu siapa saja yang mendengarnya. Benar saja, ternyata itu suara yang dibuat oleh sosok yang menyeramkan di ujung loteng. Menyadari keberadaan Ratih, makhluk itu berbalik. Lihat matanya yang merah menyala di kegelapan, perlahan menghampiri Ratih di sudut loteng yang gelap, mengendus tubuhnya, kemudian berbicara. Kamu tumbal selanjutnya. Ratih berteriak sekuat tenaga sambil mencoba menendang makhluk itu. Namun karena gerakannya itu, papan loteng yang menyangganya roboh. Ratih jatuh terperosok ke bawah tanah. Dia tergeletak di sebuah kursi. Ratih menangis karena takut dan kesakitan. Dia merasa tidak bisa beranjak dari posisi yang sekarang. Dikira semua kengerian itu telah usai, Ratih malah merasa aneh dengan kursi yang ia duduki. Tiba-tiba bergoyang dengan sendirinya. Tidak cukup sampai di sana, dia mendengar suara anak-anak yang menertawakannya. Kursi itu bergoyang semakin cepat. Tubuh Ratih dibuat terombang-ambing olehnya, sampai akhirnya dia terlempar dari kursi itu. Tubuhnya terempas di sebuah keranjang. Ratih menangis merengek meminta ampun. Dia merasa apa yang dialaminya sudah sangat mengerikan. Sampai akhirnya dia mendengar suara. Perjalanan telah selesai. Bagi para penumpang yang selamat, silakan turun. Ratih sadar itu adalah suara yang keluar dari laptopnya. Ternyata dia sudah kembali ke kamarnya. Sadar akan apa yang terjadi pada dirinya, dia segera menghampiri laptopnya. Dengan air mata yang masih mengalir di pipinya, dia menggerakkan kursor, kemudian menekan tombol like dan subscribe-nya. Kemudian mengakhiri malam itu dengan menulis beberapa kata di kolom komentar.